Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan ketiga membahas mengenai bab 1 PPKN kelas 7. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara di bab 1 subbab B. Nah, tujuan pelajaran hari ini diharapkan kamu bisa menelaah proses Pancasila sebagai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka, kemudian menelaah proses sidang BPPKI dan menelaah tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara dan isi perumusannya. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Oke, kamu perhatikan perbandingan dua gambar ini, ada pada gambar 1 dan gambar 2. Di sini kita bisa lihat pada gambar 1 itu ada rumah yang miring dan roboh diakibatkan dengan kondisi yang tidak kuat. Sedangkan di rumah kedua dirancang seperti rumah dom. Ini bisa rumah anti gempa, bahkan ini kenapa bisa seperti ini? Karena dia memiliki pondasi yang kuat. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, pondasi ini kita gambarkan atau kita kaitkan dengan pembahasan kita hari ini. Sama seperti rumah, negara itu membutuhkan suatu pondasi. Apa pondasi dari suatu negara? Pondasinya adalah rumusan dasar negara. Oleh karena itu, betapa pentingnya ketika membentuk suatu negara, hal yang pertama kali harus dipikirkan atau dibahas yaitu mengenai rancangan dasar negaranya mau seperti apa. Nah, kita lanjut materi dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya BK sudah bahas mengenai proses pembentukan BPUPKI, dan pada pertemuan sekarang kita akan bahas mengenai sidangnya BPKI pertama dan BPKI kedua. Nah, nanti proses rumusan dasar negara itu dari seperti ini. Ada 3 orang yang mengungkapkan konsep dasar negara, ada Muhammad Yamin, ada Supomo, ada juga Bung Karno. Nah, nanti di antara 3 konsep negara ini akan menjadi Piagam Jakarta. Lalu dari Piagam Jakarta ini nanti akan menghasilkan pernyataan kemerdekaan, kemudian pembukaan UUD yang nanti dari kedua hal ini juga akan membentuk pembukaan UUD yang nanti akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi kita hari ini belajar sampai sini dulu ya. Yang sebelah sini akan diajarkan lagi di bab 2 nanti. Oke, sidang PPKI pertama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tujuan dari sidang pertama ini adalah merumuskan dasar negara dan UUD negara Indonesia. Ada 3 orang tokoh yang mengungkapkan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir Soekarno. Ketiga orang ini adalah orang-orang penting dan ahli di bidangnya, terutama di bidang tata kenegaraan. Oleh karena itu, beliau-beliau ini mengungkapkan dasar-dasar negara yang cocok kira-kira dengan Indonesia dan kepribadian Indonesia. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu adalah putra daerah Sumatera. Kemudian sudah terkenal sejak dulu mengenai pidato dan suka mengkritik pemerintah penjajahan. Kemudian Muhammad Yamin adalah seorang tokoh yang cerdas, wawasan luas, punya cita-cita tinggi. Pokoknya Muhammad Yamin itu sangat cerdas di bidang pengetahuan. Kemudian juga selain itu Muhammad Yamin aktif dalam mengajukan usulan-usulan atau gagasan tentang rumusan dasar negara. Nah, pada sidang BPKI pertama, hari pertama pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin itu mencetuskan rancangan dasar negara baik secara lisan maupun tulisan. Jadi ketika sidang BPKI pertama itu ketua BPKI, siapa masih ingat ketua BPKI? Ya, Dr. Rajiman itu sempat berpidato menyatakan bahwa meminta beberapa tokoh founding father atau pendiri negara ini mengusulkan rumusan-rumusan dasar negara. Kemudian di antara
tiga orang yang merumuskan dasar negara ini sebenarnya bisa kamu lihat memiliki persamaan. Apa persamaan dari rumusan tiga orang tersebut? Yaitu mengenai dari segi materi dan semangat yang menjiwainya, yaitu semangat untuk kemerdekaan. Gagasan yang disampaikan pun memiliki kesamaan, yaitu mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian pandangan yang disampaikan pun mengilhami gagasan besar dunia, tapi tidak meninggalkan akar kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. Jadi itu adalah persamaan gagasan dari tiga orang yang akan merupakan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Jadi gagasan dasar negara yang mereka kemukakan itu berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia, tetapi tetap berpandangan luas mengenai gagasan besar dunia. Nah, Muhammad Yamin di hari pertama berpidato mengenai rumusan dasar negara. Di isi pidatonya itu yaitu mengenai peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini adalah rumusan pidato yang dimukakan oleh Muhammad Yamin. Tetapi selain melalui pidato, Muhammad Yamin juga mengukakan dasar negara secara tertulis. Jadi setelah selesai pidato, dia menuliskan usulan dasar negara yang beliau ungkapkan. Ini rumusan tertulisnya. Kalau kita lihat agak mirip dengan Pancasila sekarang ya. Rumusan tertulisnya yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan Persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tapi kalau ditanya apa isi rumusan Muhammad Yamin, kamu tuliskan yang rumusan pidatonya. Ini yang biasa dirumuskan pidato Muhammad Yamin itu yang ini, isi rumusannya. Oke, pada hari kedua itu nanti ada Mr. Supomo atau Profesor Dr. R. Supomo. Beliau adalah putra dari Jawa Tengah. Beliau ini memiliki keahlian memang di bidang hukum dan tata negara, oleh karena itu makanya sangat kompeten sekali dalam mengukakan atau memberikan usulan dasar negara. Kemudian beliau sangat banyak biasanya mengenai tentang gagasan-gagasan dasar negara. Oke, apa yang beliau gagaskan? Yang pertama adalah mengukakan bahwa masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka itu hendaknya integralistik. Integralistik maksudnya kayak saling berhubungan. Nah, harus berdasarkan apa dasar negara itu? Dasar negara itu harus berdasarkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Mr. Supomo ini menekankan bahwa negara Indonesia merdeka itu bukan negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat. Golongan paling kuat di sini maksudnya golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Akan tetapi negara mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat dengan berbeda golongan dan paham. Jadi maksud di antara rumusan dasar negara ini, membentuk suatu negara itu bukan berdasarkan golongan mayoritas atau golongan paling besar atau golongan paling banyak, tapi dalam merumuskan dasar negara itu harus kayak semua lapisan masyarakat tuh terwakilkan gitu maksudnya, tidak hanya golongan-golongan masyarakat besar atau mayoritas. Oke, itu adalah rumusan yang dipakai oleh Mr. Supomo. Ini Mr. Supomo merumuskan dasar negaranya pada hari ketiga sidang ya, tanggal 31 Mei 1945. Orang ketiga yang mengukakan dasar negara adalah I.R. Soekarno. Ya, siapa di antara kalian yang belum kenal dengan I.R. Soekarno? Beliau adalah bapak proklamator kita dan sudah tidak kita tanyakan lagi apa perannya di dalam membangun Indonesia. Nah, beliau juga
memukakan usulan untuk dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno itu mendapatkan kesempatan untuk memukakan dasar negara Indonesia. Melalui pidatonya, Soekarno membentuk yang namanya filosofi Grondslag atau Weltanschauung. Nah, menurut beliau dasar negara Indonesia itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, 5 kalimat ini di awalnya diberikan nama dengan nama Pancadharma. Kemudian atas usul dari seorang ahli bahasa, namanya diganti menjadi Pancasila. Nah, dari proses memukakan dasar negara ini, maka kita menyepakati bahwa hari lahir Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945, seperti rumusan-rumusan dasar yang disepakati yang dimukakan oleh Soekarno. Jadi ini awal mula peristiwa bagaimana bisa kita menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Nah, setelah ketiga tokoh-tokoh tersebut memukakan dasar negara, akhirnya berada pada masa sidang pertama terakhir BPU PKI. Nih, di sini kamu bisa lihat, di sini udah Ibu urutkan rumusan dasar yang dimukakan Muhammad Yamin, yang dimukakan Supomo, dan dimukakan Soekarno. Tadi pun Ibu sudah bahas mengenai persamaan mengenai rumusan dasar yang tokoh-tokoh di sini sebutkan. Nah, kamu juga bisa lihat apa perbedaan dari rumusan dasar yang mereka kemukakan. Nah, karena banyak perbedaan pendapat, masih banyak perbedaan pendapat pada saat sidang BPUPKI, maka perlu dicari yang namanya mufakat. Mufakat itu kayak kesepakatan secara musyawarah. Nah, oleh karena itu dibentuklah yang namanya nanti panitia kecil. Sebelum panitia 9 itu sebetulnya panitia kecil juga, tapi ada juga panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, yang nanti baru dari panitia 8 baru untuk panitia 9. Nah, apa perbedaan atau terjadi ketidaksepakatan di sidang pertama PPKI? Yang pertama adalah mengenai wilayah negara Indonesia. Jadi masih jadi pembicaraan yang dimaksud dengan wilayah negara Indonesia itu dari mana sampai mana. Nah, itu masih jadi perbedaan pendapat pada sidang PPKI pertama. Kemudian mengenai bentuk negara Indonesia, bentuk negaranya mau kesatuan atau unitaris. Unitaris itu kayak negara-negara bagian. Kemudian bentuk pemerintahannya mau apa? Nah, itu kan belum ditentukan apakah mau republik atau yang lain. Kemudian bendera nasional Indonesia juga belum ditentukan mau bendera apa, bahasa nasionalnya juga mau menggunakan bahasa apa. Kemudian pernyataan kemerdekaan Indonesia itu mau kapan, pembukaan UUD itu seperti apa, bentang tubuh UUD itu seperti apa. Itu semua masih jadi hal-hal yang dibicarakan di sidang BPUPKI pertama, jadi belum ada kesepakatan. Oleh karena itu, kan kamu tahu antara sidang PPKI pertama sampai sidang PPKI kedua itu jaraknya lumayan jauh. Jadi ada yang namanya reses. Reses itu adalah kayak masa istirahat. Tapi walaupun namanya masa istirahat, bukan berarti santai gitu, tidak memikirkan negara. Tidak. Di masa istirahat ini justru dimanfaatkan untuk mencari kesepakatan hal-hal yang ini nih. Dicari kesepakatannya apa. Nah, tapi tidak dirundingkan oleh anggota BPKI yang jumlahnya 60 orangan. Dibentuklah yang namanya nanti panitia kecil. Nah, ini adalah bagannya biar kamu lebih paham mengenai sejarah perumusan UUD. Jadi diawali dari BPKI, nanti ada pembahasan mengenai dasar negara yang tadi udah kita bahaskan, lalu dibentuklah panitia 8. Nanti dari panitia 8 bentuk lagi panitia 9. Nanti dari panitia 9
menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta. Ini yang akan kita bahas sekarang. Kalau yang ini nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, seperti yang tadi Ibu Eka bilang, setelah sidang PPKI pertama, setelah tanggal 1 Juni, ada masa reses, masa jeda. Kemudian ini dimanfaatkan, dibentuklah panitia kecil yang isinya 8 orang, yang diketuai oleh Soekarno, yang tujuannya menampung saran-saran anggota PPKI mengenai hal-hal yang tadi sudah Ibu sebutkan, apa yang belum disepakati. Nah, dan usulan-usulan atau saran-saran ini akan dibahas pada sidang PPKI kedua yang akan diadakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Jadi tugasnya menampung dulu usul-usulan, kemudian dibahas di panitia kecil ini. Nah, nanti panitia 8 ini membentuk lagi yang namanya panitia 9. Nah, ini adalah isi panitia 9. Panitia 9 itu seperti namanya terdiri dari 9 orang. Ketuanya adalah Soekarno. Kemudian wakil adalah Muhammad Hatta, kemudian yang lain menjadi anggotanya ada Raden Ahmad Subarjo, ada Muhammad Yamin, ada Abdul Wahid Hasim, ada Abdul Kahar Mujakir, ada Abi Kusno, Cukro Suyoso, ada Haji Agus Salim, ada A.A. Maramis. Nah, orang-orang ini terdiri dari 9 orang perwakilan dari golongan kebangsaan atau golongan nasionalis dan juga golongan agamais atau golongan Islam. Nah, golongan Islam itu ada Kiai Haji Wahid Hasim, itu adalah perwakilan dari golongan Islam. Kemudian di panitia 9 ini dibentuk tugasnya untuk apa sih? Tugasnya itu untuk yang tadi sudah Ibu jelaskan, menggodok itu kayak mengolah masukan-masukan konsep mengenai hal-hal yang sudah dibahas di sidang PKI yang pertama tadi, sehingga terbentuklah nih tujuannya, terbentuklah kesepakatan untuk merumuskan dasar negara Indonesia itu apa. Nah, ini adalah tokoh-tokohnya. Ibu harap kamu bisa mengingat wajah-wajahnya, karena biasanya suka keluar tuh wajah-wajah ini di ujian gitu, suka ditanya tokoh ini siapa, jadi tolong diingat. Kemudian kita langsung masuk ke rapat panitia 9. Nah, panitia 9 ini dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Pada saat selesai dibentuk, pada saat itu juga dia langsung action, langsung kerja gitu, nggak nunda-nunda lagi. Nah, langsung yang rapatnya itu di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Seperti yang tadi sudah Ibu ingatkan lagi, tugasnya itu menyelidiki atau menampung semua usul-usulan mengenai perumusan dasar negara. Nanti usul-usulan ini akan dibentuk menjadi konsep perumusan rancangan pembukaan undang-undang dasar. Jadi konsep dulu nih, konsep kira-kira pembukaan undang-undang tuh rancangannya bagaimana. Ini masih baru ngomongin pembukaannya ya, jadi benar-benar dipikirkan secara penting walaupun hanya pembukaannya. Nah, ini pun berlangsung alot itu jadi kayak banyak pendapat, banyak tarik ulur, banyak yang setuju nggak setuju. Nah, biasa kalau dalam berdiskusi seperti ini justru ini bisa menghasilkan yang lebih bagus gitu. Kemudian juga terjadi perbedaan pandangan antara peserta rapat. Oleh karena itu makanya tadi Ibu bilang rapatnya berlangsung alot. Ini adalah gambaran ketika rapatnya panitia 9 yang berlangsung di Rumah Soekarno. Kemudian hasil dari rapat panitia 9 ini mengenai kesepakatan atau persetujuan tentang masih tentang pembukaan UUD ya. Nah, pembukaan UUD itu nanti disebutnya, Soekarno menyebutnya dengan nama Mukadimah. Mukadimah itu sebenarnya artinya pembukaan.
Nah, kalau Mr. Muhammad Yamin menyebut hasil kesepakatan mereka dengan nama Piagam Jakarta atau bahasa Inggrisnya Jakarta Charter. Kemudian kalau Sukiman Wiryo Sanjojo itu menyebut hasil persetujuan ini dengan nama Gentleman Agreement. Nah, jadi kayak Mukadimah, Piagam Jakarta, Jakarta Charter, Gentleman Agreement itu sebenarnya sama ya semua. Ini adalah sebutan untuk hasil dari kesepakatan Panitia 9 mengenai pembukaan UUD. Nah, apa isi dari Mukadimah atau Piagam Jakarta Charter? Isinya adalah rancangan pembukaan sebagai hukum dasar yang isinya tentang tujuan berdirinya negara Indonesia merdeka, biasa dikenal dengan nama Jakarta Charter. Jadi, di antara 3 nama ini biasa kita kenal dengan nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Jadi, namanya paling terkenal dengan sebutan itu. Nah, di sini kamu bisa lihat ini adalah masih isi dari Piagam Jakarta yang asli ya. Kenapa ibu bilang yang asli? Maksudnya bukan ini tulisan asli, maksudnya isinya, tulisannya asli, kontennya. Karena nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar apa saja perubahan-perubahan yang ada di Piagam Jakarta. Nah, nanti di bagian ini nih yang ditulis bold ini akan ada perubahannya. Ini akan kita bahas nanti secara terperinci di pertemuan berikutnya. Nah, ini ditandatangani tanggal 22 Juni 1945. Di bawahnya ada anggota Panitia 9 yang merumuskan ini. Nah, nanti kan tadi seperti yang ibu sudah bilang, perbedaannya itu ketika disahkan pada tanggal 18 Agustus 95 itu Piagam Jakarta yang ada yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan 18 Agustus tuh akan ada perbedaan. Nah, ini secara garis besar ibu kasih tahu dulu perbedaannya. Pada alinea 4 itu kan ada kalimat maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu hukum dasar Indonesia, nanti diubah menjadi maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Kemudian yang ada kata berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu akan berubah menjadi kata berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini adalah perubahan-perubahan yang ada antara Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD. Nah, berikutnya akan dilakukan setelah sidang panitia kecil itu. Berikutnya adalah sidang PPKI yang kedua. Nah, sidang PPKI kedua ini tujuan utamanya adalah membahas rancangan UUD. Hasil dari sidang PPKI kedua adalah kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta. Jadi, tadi kan Panitia 9 udah menghasilkan Piagam Jakarta kan. Nah, pada sidang PPKI kedua itu mereka sepakat bahwa rumusan dasar negara itu ada pada naskah Piagam Jakarta, jadi disepakati atau disahkan. Nah, sidang PPKI kedua ini dimulai pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, pada tanggal 14 Juli panitia perancang UUD mengemukakan 3 konsep yang telah menjadi hasil bahasannya. Ketiga konsep tersebut antara lain menyatakan bahwa Indonesia merdeka, mengenai pembukaan UUD, dan mengenai batang tubuh UUD. Nah, kemudian pada sidang resmi kedua ini juga dibentuk lagi panitia kecil, yaitu ada panitia perancang UUD yang diketuai oleh Soekarno, kemudian ada panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso, dan juga ada panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jadi kita mempelajari mengenai sidang PPKI pertama, kedua, dan pada masa reses atau masa jedanya terjadi berlangsung apa aja. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai berakhirnya BPPKI dan mulai terbentuknya PPKI, dan juga nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari peristiwa pembentukan BPPKI ini. Oke, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh silakan
langsung hubungi Bu Eka. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.